Ibu-ibu yang berbahagia, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah di rumah Teteh, saya pernah menyampaikan tentang penyakit di dalam masyarakat. Penyakit di masyarakat apa aja Bu? Masih ingat? Buruk sangka, Mencari kesalahan orang lain, menggunjing, sombong, mengungkit, pemberian, dukun dan ramah, dan suap menyuap dan korupsi. Itu salah satu semua yang saya sampaikan di rumah Teteh. Kalau yang nulis insya Allah ingat, tapi kalau yang nggak nulis belum tentu ingat. Untuk menyambung daripada pelajaran yang saya berikan kemarin, saya akan menyampaikan masih tentang penyakit-penyakit. Tapi kemarin penyakit di masyarakat, sekarang penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Penyakit apa Bu? Penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang pertama adalah takabur. Apa itu takabur Bu? Takabur itu membanggakan dirinya sendiri, seakan-akan dia sendiri yang paling pintar, yang paling kaya, yang punya jabatan, yang punya profesi, semuanya itulah adalah milik dia. Bu, benar, apapun yang ada di milik kita, di hati kita, di jiwa kita, jangan memuji diri sendiri, biar orang lain yang memuji. Kalau emang kita cocok dengan ilmu kita, dengan jamaah, ya jamaah sendiri yang menilai kita. Masa kita sendiri yang nilai? Bu Hajar nyampein tentang ini, saya sombong, namanya gitu ya, saya membanggakan diri sendiri. Mohon maaf saya nggak bisa, karena saya adalah orang yang paling nggak punya ilmu, nol ilmu saya. Cuma kewajiban saya hanya menyampaikan dan mengajak, khususnya untuk diri saya dan juga untuk ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Al-Quran firman Allah dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair khadaka linnasi wala tamsi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ibu catatnya nomor surat sama ayat aja, nanti dibuka di rumah ya Bu ya. Saya aja nggak bisa kalau tulis Arab, kalau cepat-cepat lagi ceramah. Saya kalau dengarin ceramah guru-guru yang baik di Maulid Nabi, baik di ceramah di mana-mana, saya catatnya bahasa Indonesia aja Bu. Saya catat suratnya, saya catat ayatnya. Ini surat Luqman yang tadi saya baca ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh Bu, itu namanya takabur. Ya Allah, ada nggak Bu orang yang menyombongkan diri sendiri? Banyak. Ya Allah, itu ibu pintar banget ya ngajinya. Siapa dulu aku? Siapa dulu saya? Kalau dipuji sama orang, ucapkanlah kata alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Orang banyak yang memuji kita. Bu Haja Tati baik banget. Ibu Haja Tati bilang alhamdulillahirobbilalamin. Kembalikan kepada Allah. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Ini mah dipuji Bu Haja Tati, ya Allah banyak banget. Ini bajunya bagus-bagus. Siapa dulu dong Bu Tati? Bu Haja Tati punya warung, punya toko, sombong amat jadi orang. Ya enggak? Ya. Ih, saya mah ngenas banget kalau ada ustazah yang ngomong, saya ini ceramah di sini, ceramah di sini. Astagfirullahaladzim. Saya punya guru besar Bu, S2 orang condet. Itu orang pakaiannya sederhana, teman akhlak saya. Kenapa akhlak dengan saya? Karena saya udah jadi pengurus PC seluruh Jakarta Timur, 10 kecamatan. Saya bertemu beliau tiap bulan, tiap minggu. Ya Allah, kalau ngomong Bu, bukan kayak ustazah, sopannya. Ini malah saya dipanggil ustazah sama beliau. Itu S2 loh Bu. Kalau baca selawat itu emang dia kuliah dulu.
Alhamdulillah kita berteman dengan siapapun, nggak usah menyombongkan diri, apalagi membanggakan diri. Saya ceramah di sono berapa kali, Bu. Saya punya guru-guru senior saya bilang, dia pulang guru-guru saya kalau di acara besar-besar kayak Maulid Naga, berarti saya pembawa acara, Bu, nggak mimpin apa-apa, nggak ceramah, nggak apa. Ustazah, kenapa guru-guru? Ada lagi satu, nggak ngomong ceramah dia. Ada lagi Sabtu habis duhur, habis asar, Bu. Namanya guru besar ya. Nggak pernah dia ngomong ceramah, Bu. Dia cuma ngomong apa? Masih ada satu, masih ada lagi nih di asar, habis asar. Cuma ngomong gitu doang. Itu guru besar loh, Bu. Tapi kok guru yang baru dianggap guru, baru bisa ceramah, baru bisa penjelasan tahlil, udah menganggap dirinya berceramah di sono di sini. Masya Allah, itu sombong banget ya manusia kayak gitu. Yang kedua, hasad. Apa itu hasad, Bu? Hasad adalah orang yang tidak senang melihat orang lain mendapat kenikmatan. Hasad dan iri. Itu dia. Orang mau beli mobil meriah, orang mau bikin rumah sakit, orang yang mau tingkatin rumah maut dia jadinya sakit-sakitan. Nggak boleh kayak gitu ya, Bu ya. Bu, kita senang. Ya Allah, tema kita yang di RT 14 ada yang bangun rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, mudah-mudahan kita diundang ngaji selama syukurannya. Gitu ya, Bu ya. Jangan panas-panasan kalau orang yang mau punya kenikmatan, yang dapat dari kenikmatan. Dan juga orang yang mendapat kenikmatan jangan sombong. Masya Allah, kalau dengar orang-orang sombong, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu hasad ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudun nasa ala ma a'attahumullahu min fadli. Dicatatnya surat An-Nisa ayat 54, nanti dibaca. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran yang telah Allah berikan kepadanya? Sama ya artinya ya. Orang yang mendapatkan nikmatan, dia yang sakit ngeriya. Orang mendapatkan nikmatan, dia yang apa, Bu? Yang pusing, yang stres. Itu orangnya nggak normal itu. Ya, Bu ya, saya singkat aja. Yang ketiga adalah menuruti hawa nafsu. Bu, hawa nafsu kita ini benar-benar, Bu, kalau nggak dijaga dengan iman, bayangannya, ya Allah, saya kepengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, saya kepengen diberikan ini itu. Nanti gila, Bu. Jangan menghayal dengan nafsu. Nafsu kan ini berat banget, Bu, setan banget kalau nafsu. Pokoknya saya bilang sama suami saya, Pak, tetangga saya beli emas tuh 5 gram, saya besok harus punya 5 gram. Polisi itu suaminya, di penjara nanti suaminya. Mau juga menjalin nih yang PNS nih, hati-hati. Terima gaji suami berapa, terima apa ada, harus kita bersyukur. Kok anak dagang tiap hari alhamdulillah laku terus. Siapa lagi Yati, siapa lagi yang dagang-dagang tuh, mudah-mudahan laku terus, lancar terus rezekinya. Mama Reja, mudah-mudahan Mama Reja diberikan kemudahan lancar rezekinya, amin ya Allah. Semua ya, kok Anda, siapa aja, kok si bayi. Banyak ya di RT kita orang pengusaha ya, Bu ya. Alhamdulillah. Tuh, hasad itu namanya. Ya apa namanya tadi? Menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada 2. Nafsu mutmainnah, bagus. Nafsu mutmainnah, Bu. Kayak ngajak ngaji ini kan nafsu mutmainnah. Bu Haja Tati ngajak kita semua ngaji, ibadah. Tiap dia sambutan, nggak ada sambutan lain Bu Haji itu. Ngajak ngaji. Itu namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Nafsu yang mengajak kepada keburukan atau kejelekan itu namanya nafsu lawanah.
Bu. Ya. Bawana. Lawana. Nanya 2, N-nya 2. Lawana. Isida di tasdid. Jangan diikutin itu nafsu lawana. Bukan po anak. Astagfirullahaladzim. Saya singkat ya. Nah, yang selanjutnya gibah. Nih gibah nih. Nih gibah, hati-hati. Ngerumpi. Habis ngobrol sama po anak, kepo saja beda ngomongnya. Kepo saja ya. Jangan diterima po saja. Usir. Jangan main ngadu-ngadu sama saya, itu saudara saya po anak. Jangan memecah belah saudara saya. Itu kan orang gibah. Ya orang ngaji mah enggak lah. Insyaallah ya. Saya bilang loh, di RT 14 ini jarang ngumpul-ngumpul loh, ya saya lihat. Saya bersyukur tinggal di RT 14. Benar Bu? Ngopi. Siapa itu? Enggak, gini Bu. Kalau ada yang mengajak kepada yang gibah, kita harus menghindarkan. Nih Bu, lagi ngumpul-ngumpul nih, ada gibah dia. Mohon maaf ya, saya lupa matiin kompor. Kalau waktunya sholat, udah azan Bu, mohon maaf saya pulang dulu ya. Biarin, gak usah jaga perasaan orang yang gibah Bu. Menghindari. Orang gibah mah maunya gibah, ngomongin orang dulu. Ini suratnya nih. Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya singkat-singkat Bu, hadisnya juga ada di sini. Wala yaqtadi ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati itu Bu? Itu tuh Bu. Orang yang gibah tuh seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Mau makan bangkai mati. Bangkai ayam aja nggak mau gitu. Apalagi bangkai manusia. Saudara lagi. Bangkai saudara kandung aja. Mau yang kemarin udah bawa enggak? Ya iya. Padahal itu udah dipotong. Ya kita mah nggak tahu ya Bu yang kalau potong ayam itu kan. Kita lillahi ta'ala aja kalau mau beli ayam potong. Ya namanya manusia kan ya kadang-kadang lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita kalau mau beli ayam tuh hati-hati. Tapi ya gimana lagi? Kita kadang-kadang pesan sama Yati. Yati juga kan udah dari pasar. Nggak motong sendiri dia. Penyembelihan hewan seperti ayam, kambing haram hukum dimakan bila tidak membaca bismillah. Tapi kan kita namanya beli ya. Walau-walau kita lillahi ta'ala aja. Bismillah aja. Kita potong sendiri. Nah, kalau potong sendiri kita repot. Belum belinya di mana lagi tuh. Ayamnya udah itu. Sisa lah kali ya. Si bubur sisa lah. Kalau dipotong udah Ya kalau emang orang Islam ya insya Allah dibacain Fatihah bismillah. Selanjutnya namimah. Apa tuh namimah? Yang tadi mengadu dong. Nah selanjutnya walat tutik kulla halalan halafin mahinin hamazim mata'in binamim. Ini ayat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Ayat 11. Al-Qalam itu surat 10 ya Bu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ini orang yang suka fitnah Bu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. La yatadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang tukang pengadu domba. Ini hadisnya sahih ya Bu ya. Masih lama ada yang saya sampaikan sedikit lagi. Yang selanjutnya dusta. Surat An-Nisa ayat 50. Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka, ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya
hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Jadi ini hadisnya sahih ya Bu. Nah, ini kan yang tidak boleh dilakukan oleh kita yang beriman, yang imannya kuat, Bu. Apa namanya? Kalau dengki, iri hati atau hasad, tulisannya hasad tuh ya, D, kolkola, hasad. Kalau yang bisa harap hasad. Ada hasad atau iri dengki yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang diberikan hartanya yang berinfak di siang dan malam hari. Ada ibu-ibu yang infakkan hartanya di siang dan malam hari. Ini gak perlu banyak Bu, 1000 malam, 1000 siang, 1000 perak. Yang penting dia istiqomah tiap hari. Pagi 1000, malam 1000. Susah gak butuh? Jangan nunggu banyak. Saya mah belum punya duit 100.000, saya belum punya duit 1 juta. Nah, itu namanya orang yang dermawan. Itu boleh kita iri. Bu Haja Tati menginfakkan sedekah hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah, beliau tiba-tiba menyuruh orang, dia EBA saya, Bu Siti Hajar tolong bilang ke Nenek Yani dan Teteh siapa namanya tuh? Saya bilangin, Nenek tolong ajak Teteh ke rumah Bu Jati. Bu Jati nggak ngomong mau sedekah, enggak, cuma WA gitu doang. Tuh Bu, kalau mau sedekah nggak usah dikasih tahu orang. Saya bilang sama Lia kenapa banyak orang di rumah Ibu Hajatati? Ya barangkali ada apa, kata saya gitu. Sakit apa? Enggak Bu Siti Hajar, ini ada sakit. Tuh, kaget kita. Ini mah belum santunan udah ngomong kemana-mana. Belum santunan, se-RW udah tahu, sekelurahan udah tahu. Bila perlu kalau mau santunan, kalau mau sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tuh ya Bu ya, contohin itu. Saya pengen contoh sama Bu Haji Tati. Nah inilah contoh ini yang saya mau kepada Haji Tati. Saya iri kepada Ibu Haji Tati, saya hasad kepada Ibu Haji Tati. Sumpah demi Allah, kalau saya punya rezeki, saya kepengen seperti Haji Tati. Saya bukan menguji orangnya ya Bu ya, tidak mau. Siapapun, bukan Bu Haji Tati aja, siapapun yang mau sedekah, jangan sedekah itu jangan ngomong dulu. Tiba-tiba aja manggil anak-anak yatim piatu, tiba-tiba ada di rumahnya Ibu siapa aja deh, jangan Ibu aja Tati aja. Nah saya iri, saya dengki pada beliau, saya kepengen seperti beliau. Demi Allah saya kepengen. Mudah-mudahan saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan najar ya Bu, ini keirian saya, iri hati saya kepada Ibu Haji Tati, hasad saya kepada Ibu Haji Tati. Bukan najar, najar hati-hati. Kalau mengucapkan najar, hati-hati, harus dibayar. Seumpamanya najarnya gini, ini anak saya sakit seminggu koma, umpamanya anak saya nggak sakit Bu, sehat, seminggu koma. Ya Allah, seandainya anakku sembuh dari komatnya, saya akan puasa 2 hari berturut-turut. Jangan banyak-banyak, nanti nggak kuat. Nih, umpamanya Ibu Ngani Dino, seandainya Ibu Haja Parno sembuh ya Allah, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Ringan kok. Kita kalau najar jangan yang berat-berat. Iya, najar yang sedikit aja. Seumpama mampunya motong kambing, ya mampu motong kambing. Kalau najar udah motong kambing, harus motong kambing. Apapun najar kita. Ya Allah, kita kalau punya najar, makanya jangan berat-berat Bu. Yang ringan-ringan aja. Ya Allah, seandainya anakku sembuh dari komatnya, aku mau potong ayam. Dia yang kampung 100.000, 100.000, 150.000. Apa beratnya itu?
Ini mah kadang-kadang kalau ngajar ya Allah berat banget. Jadi kalau udah ini nanti kita nggak bisa laksanakan, itu utang Bu, harus dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diberikan kelebihan membaca Al-Quran. Tahu orang baca Al-Quran, ya Allah suaranya bagus banget ya Allah, maharot hurufnya, tajwidnya, Masya Allah. Itu anak siapa ya Allah? Boleh iri tuh, boleh iri, boleh hasad kita pada dia. Ya katakanlah ibu, siapa di sini yang punya anak hafizah, anak yang hafal Al-Quran, anak yang juara 1, juara 3 tingkat nasional, boleh kita iri di situ. Ya Bu ya. 2:30 ya Bu ya. Yang nggak boleh, yang iri itu orang mendapatkan kenikmatan kita nggak suka, itu yang nggak boleh. Sombong nggak boleh Bu. Kalau punya apa-apa, biar orang lain yang menilai kita. Kalau kita pintar, biar orang yang lain menilai kita. Jangan diri kita sendiri yang menilai kita ya Allah. Itu sombong banget, kata Allah pada hambanya. Siapapun yang sombong kepadaku, tempatnya neraka jahanam. Walaupun dia ngajinya pintar, sholatnya nggak pernah tinggalin, sholat tahajud, sholat hajat taubat, dan sholat dua, segala macam sholat sunnah dia lakukan. Tapi kalau seujung, sebiji sawi dalam hatinya ada kesombongan dirinya, angus semua itu pahalanya, tidak ada apa-apanya. Bu, orang yang pintar ngaji, orang yang rajin sholat, puasa sunat, Senin Kamis, puasanya rajin sekali. Bu, jangan menganggap dirimu masuk surga. Kalau punya hati sebiji sawit yang ada di hati ibu, ada keangkuhan, kesombongan, neraka jahanam tempatnya. Mendingan kita yang sholatnya biasa-biasa aja, tapi nggak tahu ngomong apa-apa. Kita nggak menilai siapa-siapa. Kita nggak tahu apa-apa, kita ya biasa-biasa aja. Tapi kan kebanyakan orang-orang ibu ya, bukan orang sini. Ya Allah, baru ceramah di sana aja udah ngomong berapa kali berceramah. Biar Allah sama diri kita sendiri yang tahu, biar orang lain yang menilai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya Bu ya. Saya bukan yang mengajari, ini adalah untuk memperbaiki diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Ini mengingatkan kepada diri saya sendiri. Saya hanya mulut saya yang menyampaikan, tapi ilmu ini adalah untuk diri saya sendiri. Yang mudah-mudahan ibu juga mau mengamalkannya. Amin. Bu, kalau ilmu yang baik, apa salahnya kita amalkan? Umpamanya disuruh baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, suruh membaca salawat sebanyak-banyak. Salah nggak gurunya di situ? Mengingatkan bagus ya? Bagus. Coba ibu kalau nggak ngumpul di majelis ta'lim, dapat ilmu apa coba? Cuman hanya ngobrol, tidur, nonton TV, ngobrol, tidur, nonton. Nanti bagus. Di RT 14 bersyukur Bu, ada guru. Baca Al-Quran Satu ayat tanpa kebaikan. Satu kebaikan. Kalau ada air wudhu, satu ayat dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau nggak ada air wudhu, makanya usahakan ya Bu ya, kalau membaca Al-Quran berwudhu dulu 10, 1 kan enak 10 daripada 1 ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan untuk ibu-ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Mari kita sama-sama bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Sayyidul Bait Bapak